Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dengan NIM 220730008. Saya dari Universitas Malikus Saleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran ICT, kelebihan, kekurangan, serta bagaimana tantangannya dalam media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran ICT adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini mencakup penggunaan perangkat digital seperti komputer, tablet, proyektor, kemudian ada internet dan aplikasi pendidikan. Nah, untuk penggunaan ICT itu untuk bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang mana untuk memperkaya materi, kemudian memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif seperti itu. Nah, untuk kelebihan media pembelajaran ICT ini, dia itu yang pertama ada interaktif dan menarik, di mana media ICT ini dia memungkinkan pengguna multimedia seperti video, animasi, terus kemudian ada simulasi dan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan untuk memotivasi siswa seperti itu. Nah, yang kedua itu akses sumber belajarnya yang luas, di mana dengan internet siswa itu dapat mampu meningkatkan berbagai sumber belajar dari seluruh dunia seperti e-book, jurnal, video, dan platform e-learning seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada belajar mandiri ICT, di mana ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja dengan akses ke materi belajar yang online seperti itu. Kemudian yang keempat ada kolaborasi yang lebih mudah. Kenapa? Karena misalnya nih, platform pembelajaran berbasis ICT ini dia mendukung kolaborasi antara siswa dan guru seperti itu. Kemudian bahkan ada lintas lokasi melalui aplikasi atau forum yang digunakan. Nah, yang kelima itu ada efisiensi waktu dan tenaga, di mana dengan teknologi dan berbagai proses seperti penilaian otomatis, kemudian ada presentasi digital dan distribusi materi menjadi lebih efisien seperti itu. Kemudian ada kekurangan media pembelajaran ICT, di mana yang pertama itu ada keterbatasan akses. Nah, keterbatasan akses ini, dia biasanya tuh tidak semua siswa di sekolah itu memiliki akses yang memadai terhadap pembelajaran ICT ini. Nah, terutama di daerah, misalnya di daerah yang terpencil seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ketergantungan teknologi, di mana siswa dan guru ini dia bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi, yang mana biasanya itu bisa mempengaruhi pemahaman dasar jika dia tuh digunakan tanpa perencanaan yang baik seperti itu. Yang ketiga itu gangguan dan distraksi, di mana perangkat ICT ini juga bisa menyebabkan distraksi. Misalnya siswa itu terganggu oleh media sosial atau misalnya game gitu yang menggunakan perangkat elektronik seperti misalnya HP gitu. Nah, yang keempat itu ada biaya infrastruktur, di mana implementasi ICT ini dia biasanya memerlukan biaya yang cukup besar untuk meningkatkan perangkat keras atau perangkat lunak serta koneksi internet dan perawatan sistemnya seperti itu. Untuk kekurangan yang terakhir itu ada kekurangan keterampilan teknologi, di mana tidak semua guru ataupun siswa memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada tantangan dalam implementasi media pembelajaran ICT. Yang pertama itu ada pelatihan guru, di mana guru itu harus mendapatkan pelatihan yang cukup agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif dalam proses pembelajarannya. Nah, yang kedua itu ada perubahan paradigma pembelajaran, di mana terjadi pergeseran dari metode tradisional ke metode yang digital. Nah, ini kan dia membutuhkan perubahan dalam pola pikir dan strategi mengajar seperti. Yang ketiga tuh ada keamanan digital, di mana pengguna ICT ini dia membuka potensi resiko keamanan datanya seperti misalnya pelanggaran privasi atau serangan siber gitu. Kemudian yang keempat ada
kendala teknis, di mana masalah teknis ini seperti perangkat yang rusak, koneksi internet yang lambat, atau perangkat lunak yang tidak berfungsi bisa mengganggu proses dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur, di mana ketersediaan perangkat ICT, misalnya seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta listrik yang merupakan prasyarat penting untuk implementasi ICT ini dia tidak sukses seperti itu. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.